Selamat malam, gengs. Selamat datang lagi di podcast versi gue. Seperti janji gue minggu kemarin, minggu ini gue ditemenin lagi, masih sama adik gue. Dengan suara serak-serak jijik. Dengan suara serak-serak benyek yang kemarin suaranya sempat hilang, tapi buat menepati janji, buat pendengar yang masih belum seberapa, malam ini gue bakal tetap cerita soal yang nemenin adik gue di kamar. Ini kita recordnya tanggal 14/15. Sekarang 00:0031. Jadi basically masih malam Jumat ya. Iya. Malam Sabtu. Malam Sabtu. Kalau minggu kemarin malam Jumat. Langsung aja kali ke ceritanya ya. Jadi itu terjadi tahun 2013 kayaknya. Baru-baru gue sama adik gue pisah kamar. Jadi basic story-nya adalah gue pindah ke sini itu tahun 2011. 2010 akhir. Tapi karena rumah ini masih belum seluas yang sekarang, kayak luas aja rumah gue. Maksudnya masih belum dengan ukuran yang sekarang, masih lebih kecil. Masih ada tanah belakangnya lah. Gue sama adik gue sharing kamar. Terus berapa bulan setelahnya, karena kakak gue langsung hamil, nikah terus langsung hamil, terus kamarnya harus diperbesar. Jadi kamar gue sama adik gue dijadiin ruang tamu. Ruang TV. Ya, ruang TV. Adik gue pindah ke kamar lama kakak gue. Belakang rumah gue yang tadinya tanah kosong dibangun jadi kamar gue dan kamar kakak gue. Jadi gue dan adik gue pisah kamar lah. Terus karena lagi membiasakan diri, adik gue lagi betah-betahnya tuh. Si introvert receh ini lagi seneng-senengnya di kamar. Harus banget bagi receh apa? Receh, emang lu receh soalnya. Jadi sampai ada kata-kata nyokap bokap bahwa kita tuh kayak anak ngekos. Kalau nggak keluar kalau nggak makan nggak keluar. Gitu. Jadi kita anaknya doyan ngendon di kamar. Nah karena saat itu kayaknya cuma gue sama adik gue berdua deh di kamar. Di rumah. Oh enggak, nyokap bokap gue ada di rumah tapi ada di bagian belakang. Iya, halaman belakang. Jadi karena gue kesepian, dari kamar gue keluar, terus gue gue buka kamar adik gue, tapi somehow gue bukanya pelan-pelan nih. Pas gue buka pelan-pelan, adik gue itu lagi duduk senderan di tembok. Enggak, lo nggak senderan di tembok, lo duduk di kasur, madep tembok samping. Jadi lo duduk, karena kita kasurnya tuh untuk kasur satu orang, jadi panjang gitu kan. Ya dia pokoknya duduk di kasur madep tembok gitu lah. Gak rapet tembok ya, madep tembok aja. Terus gue sekelibat ngelihat bayangan di depannya adek gue, di depan lu cuy. Terus karena gue kaget, gue tutup lagi kamarnya. Terus lo nanya, kenapa woi? Terus gue yang, enggak apa-apa gitu. Terus gue pastiin lagi nih. Pas gue buka lagi kamarnya, dia makin deket dong. Makin deket, dan karena gue tegesin kali ya, jadi makin jelas. Maksudnya sosok yang lo lihat tadi, bayangan itu? Iya, sosoknya makin jelas.
akhirnya karena gue nggak mau bikin lu takut, gue tutup lagi pintunya sedikit, jadi yang gue lihat cuma elunya. Terus gue panggil deh, dek, sini deh. Terus lo yang kenapa? Nggak boleh sini deh. Terus lo yang kenapa anjir? Terus gue yang udah buruan sini. Pas lo keluar, baru gue tutup pintunya. Tapi lu gak langsung ngomong sama gue. Enggak, gue Selama ngomong lo lama itu itu. berapa tahun setelahnya? Itu gue 13 tahun, lu ngomong sekitar gue umur 17-an. Iya, karena gue pikir ya udahlah ya gitu. Lo kayaknya kalau lo tahu lo nggak akan senyaman itu lagi di kamar lo, apalagi itu masih kecil. Dan FYI gue anaknya penakut banget. Jadi ya bener, gue gak akan masuk kamar lagi kalau gue tahu ada yang nemenin gue. Tapi yang gue masih bingung, kok dia mendekat? Entah ya, mungkin dia mau gini. Setahu gue nggak tahu nih ya. Mungkin kalau yang dengerin tuh ada yang mengerti. Suara motor. Tetangga jam segini ngapain bos? Jadi kalau ada yang ngerti atau pernah denger atau pernah tahu penjelasannya, boleh loh dikasih tahu ke kita. Jadi yang pernah gue tahu adalah mereka tuh energinya juga cocok-cocokan cuy. Jadi kenapa ada orang yang suka ngomong ketempelan, bukan kesurupan ya, ketempelan itu tuh sebenarnya karena mungkin pas kita lewat atau pas kita ada di satu tempat, energi kita cocok sama salah satu sosok yang ada di situ mungkin. Bisa. Jadi kayak satu frekuensi lah ibaratnya. Jadi begitu dia nempel di kita, dianya merasa nyaman. Nah mungkin saat itu dia gitu kali ya, mungkin. Karena kan ibaratnya walaupun tinggal di rumah ini udah mau setahun, tapi saat itu tuh kita, lu khususnya penghuni baru kamar Yaya gitu. Yaya tuh kakak gue yang tadi nikah langsung hamil itu. Gitu deh. Mungkin dia ngerasa ada yang baru nih gitu. Nah bentuknya itu perempuan. Gue nggak bisa bilang itu Miss K atau gimana ya, cuma karena setahu gue Miss K itu ada yang pasti ada hubungannya sama anak kecil. Gue itu pecinta Sarah Wijayanto by the way. Jadi kalau ada yang dengar Sarah Dix, halo, gue juga. Nah gue juga taunya dari Sarah Wijayanto sih, bahwa gak semua perempuan itu Miss K. Ya sosok-sosok itu yang perempuan Miss K gitu. Jadi gue mulai dari situ, mulai tahu hal itu tuh gue gak mulai dari situ gue gak ini sih, gak mau menyebut semuanya Miss K. Kalau dulu kita nyebutnya Miss K terus ya. Iya, karena menurut gue dia cewek, ya udah. Gitu. Bentuknya cewek, rambutnya nggak panjang sih, setahu gue kayak mungkin sebahu bawah dikit kali ya. Baru pulang dia. Tapi lepek kayak orang dicatok terus 3 hari kemudian masih belum keramas gitu loh. Berarti benar baru pulang. Mungkin abis smoothing mungkin. Tanya dong dari mana? Dari mana? Joni Andrean. Anjay. Terus bajunya putih lusuh, tapi bukan lusuh yang coklat gitu ya. Lebih ke kayak abu-abu berdebu, kayak apa ya? Dusty white. Kayak lapisan yang buat jendela tuh, tapi yang ozon yang semakin lama semakin menipis karena lapisan yang buat jendela tapi yang putihnya lah, yang transparannya gitu, berdebu kan, jadi lebih ke abu-abu gitu sih yang gue lihat. Gue nggak lihat jelas mukanya karena dari samping. Jadi posisinya adalah muka dia mendekati muka lu. Jaraknya sekitar berapa senti? Jaraknya sekitar sejengkal gitu. Nggak nyampe sih. Duh, deket banget men. Kayak mungkin 5-10 cm ya dari muka lu. Kalau sejengkal itu kan sekitar 15 cm ya.
Kalau ini tuh enggak sih, nggak nyampe 15 cm, deket lah gitu. Tapi lo nggak ngerasain apa-apa ya? Berarti Enggak, gue nggak ngerasain. nggak pernah ngerasain apa-apa saat itu. Nggak tahu kalau amit-amit sekarang gitu kan, dengan gue yang udah OTW peka gitu, tahu-tahu ada gituan, mungkin gue akan ngerasain. Tapi enggak sesuatu. sih, karena setelah itu pun kalau ada yang nempel sama lo masih nggak ngeh. Oh, lo sering lihat? Sering, Oh, beberapa nice. kali lah. Nice. Tapi kalau lo sendiri, tadi kan gue nyeritain siapa yang nemenin lo di kamar. Kalau lo sendiri, gue rasa kalau di kamar lo nggak akan pernah ngerasa apa-apa sih kayaknya, karena mereka tuh justru kayak ngejagain lo. Mereka mengakui siapa yang memiliki tempat itu mungkin. Kayak gue punya cerita lagi nih yang jagain lo ya, yang nemenin lo di kamar. Jadi waktu itu ada temen lo nginep. Gue nggak tahu temen lo itu emang beneran nggak ngenakin atau gimana, tapi selama ada temen lo itu, selama ada dia di situ, jadi tapi dia bener-bener di belakang lo doang gitu loh, yang nggak ngapa-ngapain. Itu gue SMP, SMA. Enggak, kuliah, udah ini deket-deket ini. Jadi waktu teman lo nginep di rumah, dia tuh bener-bener ada di belakang lo aja. Lo tidur ya, dia ada di samping lo tidur. Oh anjay. Tapi gue nggak tegas ngelihat itu ya. Jadi pas kelibat masih ada. Terus kita berinteraksi lagi. Terus Serius tiba-tiba, gue kuliah? iya. Temen gue itu baru nginep sekali atau udah Sekali doang sih. Oh, gue tahu. Sekali doang, habis itu dia nggak pernah nginep lagi. Cuma gue nggak tahu sih. Kayaknya mungkin karena lu tidur ada di tempat kayak, ya walaupun ruang dan waktunya beda ya, cuma dia kayaknya ada di titik yang sama, jadi kayak energinya mungkin ya udah nih anak ada sama gue, jadi harus gue jagain, kayak something like that. Cuma gue nggak. Kok ngeri banget. Kok lo baru bilang sih? Lo nggak pernah cerita loh. Ya nggak perlu gue ceritain karena dia kan nggak ganggu. Dia Ya enggak, cuma maksudnya ini gue nggak tahu kenapa kepala gue langsung menjurus ke satu nama. Kalau emang cuma sekali nginep di sini. Ya gue nggak ngerti sih, maksudnya kan yang gue lihat kan lumayan banyak, lumayan sering. Jadi waduh apa tuh? Yang gue lihat lumayan sering, jadi nggak tiap kali gue lihat gue harus cerita, kan capek soalnya cuy. Iya, bukan cuma nggak tahu kenapa gue denger cerita ini, maksudnya menurut gue ini masif gitu loh. Ada sesuatu yang, apalagi pas lo bilang tidur di samping itu. Iya. Kalau tau gue meluk dia tanpa gue sadar, mampus gue. Enggak dong. Yang gue lihat pun dia nggak satu badan kan, kayak cuma bayangan separuh badan, bayangan sampai bahu doang gitu. Tapi kalau kayak gitu-gitu lu nggak gini. Jadi guys, kakak gue tuh suka gini, dia nggak pernah mengetahui sesuatu, pas gue tanya dia tahu jawabannya. Nah iya. Si kampret ini. Nah jadi kalau menurut lo itu kenapa? Temen gue salah kah atau? Kalau feeling gue sih, temen lo tuh nggak beneran mau temenan, gimana ya, temen lo tuh nggak punya hati yang tulus lah temenan. Mungkin dia datang ke sini dengan niat yang buruk, atau mungkin selama dia di sini lo cerita sama dia tapi dalam hati dia tuh nggak menerima cerita lo, atau dia punya niat nggak baik sama lo sebenarnya gitu. Jadi ya yang nggak baik. Karena gue juga punya, jadi gue juga punya teman yang nginep di rumah dan ternyata nggak baik. Itu tiap kali dia nginep ya, bukan main ya. Tiap kali dia nginep di sini, satu sosok tuh akan muncul. Cuma gue nggak pernah kenal, nggak pernah. Maksudnya dia bukan nggak familiar gitu loh. Iya. Yang ada di sini. Kalau nggak ada teman gue yang satu ini nginep tuh dia nggak muncul. Boleh kasih tahu inisialnya nggak? Baiklah. Iya, jadi ya. jadi abis itu nggak lama dari gue 2-3 tahun dari kita tinggal di rumah ini, terus kan terjadi sesuatu sama orang ini melakukan sesuatu yang brengsek lah gitu. Jadi dari situ gue yang gitu, ternyata selama ini tuh, dan habis itu dia nggak pernah muncul.
si sosok yang nemenin gue kalau ada si ini. Kalau tadi kan gue cerita siapa yang nemenin lo di kamar. Kalau di luar rumah lo pernah nggak ngalamin yang kayak gitu-gitu? Oh, belakangan ini gue sering banget, parah. Ceritain lah. Pertama kali banget lo melihat sosok itu. Ini tuh gue kaget ya, pertama kali tuh gue udah kuliah, ya kan. Selama hidup gue, kuliah gue umur 17 tahun. Gue ngeliat ini pas gue umur 18. Lo kuliah di daerah? Gue kuliah di daerah Jakarta Selatan. Oke. Arah-arah Grogol lah. Nah, terus selama 17 tahun gue hidup dengan yakinnya gue kakak gue yang pertama bisa ngerasain. Kakak gue yang kedua bisa lihat nih, nggak bisa lihat dia, jago lihat gitu kan. Nah, dari penjelasan nyokap gue yang paling aman. Karena gue anaknya cewek kan. Iya benar. Jadi jangankan setan, orang aja nggak gue peduliin kayak gitu loh. Dan dari zaman kecil pun yang kita bahas minggu lalu tentang imaginary friend ya. Gue nggak pernah punya. Iya, jadi banyak yang suka deketin lo zaman lo kecil tuh, banyak yang suka deketin lo kayak mau ngajak main, cuma lo nya nggak pernah mereka iya. ada di situ. Karena gue nggak pernah lihat apa-apa. Ujung-ujungnya mainnya sama gue. Kan kayak yang lo bilang Maksudnya kan, mereka ujung-ujungnya main sama gue. mereka capek deketin gue. Iya. Kayak yang lo bilang, lo suka nyisain bangku atau bangku ada didudukin boneka. Ya kalau gue ada di posisi lo, yang gue lihat boneka aja. Gak pernah yang kayak boneka hai main sama aku ya gitu, enggak. Gitu doang. Nah terus gue seyakin itu, jadi gue nyantai gitu kalau pulang malam kan. Apalagi gue kalau pulang malam pasti papa jemput di mobil. Nah saat itu gue inget banget tuh akhir semester 3 itu gue lagi ngerjain tugas sama 2 teman gue. Inisialnya S sama A. Nah si posisinya gue ada di kantin atas kampus gue. Nah gue tuh ngadep ke, ada pohon gede di situ kan, itu dekat lapangan bola, ada pohon gede yang saat itu belum ditebang. Si S sama si A ngadepnya ke gue doang ngadep ke pohon. Jadi kita berhadapan gitu. Lo nggak punya feeling aneh tuh ya? Enggak, gue nyantai aja. Gue lagi nggak pakai kacamata, gue kan minus saat itu nggak pakai kacamata. Gue lagi ngobrol nih sama dua teman gue ini. Tahu-tahu mata gue nengok ke pohon. Bagian daun-daun ya kan. Gue lihat tuh emang ada lampu ya, putih main gue lihat. Tapi belakangnya gue masih bisa lihat yang lain gitu, masih bisa lihat gelap, masih bisa lihat daun. Sedangkan kalau lihat lampu kan belakangnya nggak ada apa-apa dong. Terus gue tegesin itu apa gitu kan. Oh lama-lama gue ngelihat dia bentuknya kayak trapesium. Tapi di trapesiumnya tuh ada kayak item-itemnya gitu di kanan kirinya. I see. Dan itu agak panjang kan. Gue itu apa? Gue udah doa kan dalam hati ya. Nonton itu apa itu? Gue ngelihat ke teman gue lagi, terus gue lihat lagi, masih ada. Gue kanan kiriin muka gue, apa gue salah lihat? Masih ada gitu kan. Gue beraniin, gue ambil kacamata cuk. Gue pakai teges dong yang gue lihat. Itu gue lihat badan sama kepala. Jadi dia pakai baju putih gimana ya? Kayak lu pakai dress yang mengguntai gitu aja. Menjuntai gitu aja. Sama ada kepala, ada rambutnya, tapi gue nggak lihat muka. Okay. Itu untungnya gue nggak lihat muka. Sampai temen gue yang inisialnya A ini nanya, Din, lu ngobrol ngeliatin apaan sih? Dia ngeliat ke belakang, dia ngeliat ke arah pohon, tapi dia nggak lihat apa yang gue lihat. Nggak ada apa-apaan. Sampai si S juga lihat ke belakang, nggak lihat apa-apa. Jadi itu dia posisinya adalah di atas pohon. Di pohon, di daun. Dan itu pohon gede banget, tinggi banget men. Orang daunnya tuh nyampe ke lantai 2 gitu kan. Gede dong. Dan yang lo lihat adalah dia ada di lantai 2. Iya. Melayang di atas pohon. Tapi dia diem aja, maksudnya nggak gerak gitu kan. Tapi gue melihat dia maksudnya bergerak ininya apa? Melambai. Melambai. Itunya apa? Gaunnya iya, gitu. Iya, gaunnya, bajunya lah. Terus udah kan, gue doa kenceng banget karena gue tahu udah ini nggak beres nih kan. Gue doa kenceng banget. Udah gue taruh kacamata gue madep ke situ lagi, udah nggak ada. Anehnya, gue tuh ngerasa terpancing gitu untuk ngeliat ke sana terus. Meskipun gue tahu di situ udah nggak ada. Terus udah kan nih udah sekitar setengah jam sampai 1 jam, bokap jemput. Mobilnya ada di bawah pohon itu. Wah.
turun lah gue. Pah, tempat yang tepat ya Pah. Enggak, karena gue mau minta jemput di situ kan, karena gue males jalan jauh. I see. Gue udah turun sama teman-teman gue, udah gue naik mobil nih. Sepertiga jalan gitu baru keluar dari kampus, kan agak jauh kan dari kampus ke gerbang. Gue mual dong, puyeng kepala gue, muntah-muntah gue di mobil, cok. Supaya itu banyak banget, itu nggak pernah. Biasanya gue kalau mual, gue tidur mualnya hilang. Atau biasanya pas gue bangun baru berasa lagi. Ini gue tidur pas gue bangun makin parah mualnya. Udah gue nembak di mobil kan, di plastik tuh waktu itu. Terus udah gue cerita sama lo. Iya, gue lanjutin nih. Pas lu pulang saat itu, yang gue rasain adalah pertama aneh, lalu hawanya beda. Jadi nggak kayak, kan lu sering tuh kalau pulang capek tuh sambil bete gitu kan, sering. Cuma ini tuh beda, hawanya tuh nggak kayak, gimana ya, hawanya tuh nggak kayak elu. Jadi kayak nyawa lu tapi cuma setengah. Ngerti gak sih? Lebih kayak lu emosi tapi ngantuk tapi apa, tapi enggak, saat itu lu seger-seger aja. Iya, gue pas sampai rumah seger. Tapi itu yang gue rasain adalah kayak nyawa lo tuh nggak ada sepenuhnya di badan lo gitu. Paham gak sih? Terus lo nanya kan, ini gue ada yang nempelin nggak? Lo bilang gitu kan, ada yang ngikutin gue nggak? Gue sih nggak ngelihat ada yang ngikutin lo. Kalau again gue nggak tahu apa-apa soal ilmu gaibnya ya. Cuma yang gue bisa rasain adalah saat itu mungkin saat lu dipancing untuk ngeliat, ibaratnya kayak anak introvert terus dipaksa ngomong sama orang, itu tuh capek kan. Kayaknya gitu sih, kayaknya lo di saat lo dipancing untuk ngeliat, itu ibaratnya daya lo tuh keserap separoh gitu loh sama dia gitu. Jadi Energi gue ditarik sama dia kan. iya, Karena mungkin walaupun gue ngeliat mukanya, mungkin gue eye contact ternyata sama dia. Karena setelah yang gue pelajari itu fatal banget ternyata. Kalau gue dipancing terus habis itu gue ngeliat. Dan semenjak itu udah deh, iya, ngeliat tuh jadi kayak gimana, mungkin kayak lu awal-awal kali. Jadi sekali jadi lebih intens jadi gitu lebih loh. intens ya. Ada lagi gue jadi gue baru pulang dari Ini another story nih. another story. Gue dapet tugas buat nonton Mata Najwa waktu itu. Selesai malam kan, jam 10, jam setengah 10, jam 10. Nyampe kosan temen gue jam setengah 11. Mata Najwa di Trans 7. di Trans 7. Masih di daerah Jaksel. Oke. Terus pulang ke kosan temen gue biar bokap jemput di situ kan. Oke. Papa jemput di situ. Tapi papa jemput agak lama karena kan rumah jauh kan ke kampus. Terus gue lagi duduk di luar nih sambil main handphone. Temen gue tidur di kamar, gue di terasnya lah. Gue madep ke depan, tapi lo tahu kan ekor mata tuh ngeliat sampai sayap kanan gitu kan, sayap kanan sayap kiri. Di kanan gue ada yang lewat tumbor, bajunya doang warna putih. Wah. Mati lo. Pas gue nengok nggak ada apa-apa kan, ngibrit gue ke dalam. Itu parah Tapi banget nggak sih. ada interaksi dari dianya ya. Nggak Maksudnya ya dia memang cuma ada di situ aja atau cuma lewat aja, terus lo tidak sengaja melihat gitu. Betul. Ya. Dan emang itu spot tempat gue duduk, tempat gue ngobrol sama teman-teman gue. Dan kalau malam tuh itu di situ emang gelap banget, jadi cuma ada lampu satu di belakang Ini gue yang tuh mana mesin nih? cuci. Yang di kosan temen Iya, lo? kosan temen gue, yang dulu kosan gue. Oh, Dulu sempat jadi kosan gue. Oke. Belakang gue mesin cuci, dan setiap gue malam duduk di situ gue emang tahu ada yang ada di belakang gue. Coba gue nggak pernah gubris. Sampai mungkin gue dikasih tahu kali ya sama nih sosok udah malam masuk gitu mungkin ya. Karena gue emang nggak ngapa-ngapain di depan situ. Dia lewat aja gitu. Nggak ganggu ya. Nggak ganggu. Dia cuma lewat. Oke. Terus iya, gue jadi sering ngeliat, nggak tahu mungkin gue halu ya. Cuma suka ada yang ngikutin teman gue dari kamar mandi itu gue lihat. Asap-asap ngegumpal di atas kepala teman gue, kalau teman gue mukanya suntuk itu gue lihat. Jadi ya emang jadi lebih sensi aja gitu ya. Gara-gara yang di lantai 2 kantin atas itu parah banget. Wow, menarik. Gue tuh kadang walaupun gue bisa lihat
dan kayak udah kadang takut banget ngeliat tuh. Gue kayaknya tergantung mood sih. Begitu gue moodnya lagi nggak enak, gue tuh bisa takut banget ngelihat mereka tuh. Tapi kalau mood gue lagi biasa aja ya ngelihat mereka kadang cuma deg-degan, tapi gue nggak ngerasa takut gitu. Kalau gue lagi happy, gue kayak ya udahlah, lo udah di situ, ya udah gitu. Jadi tapi kalau misalnya gue dengerin orang cerita ke gue, kadang tuh gue satu pertama yang gue rasain adalah kasihan, karena gue tahu ngelihat itu tuh nggak enak gitu. Jadi gue ngerasa kasihan. Selanjutnya adalah Jadi lo kasihan sama adek lo? kasihan gue. Kalau gue nggak kasihan, gue nggak akan nyuruh lo keluar dari situ gitu. Oh iya betul. Karena gue tahu walaupun lo nggak lihat pun energi lo tuh kemakan sama mereka gitu. Jadi bukannya berarti mereka jahat ya, Enggak, atau tapi emang begitu cara nature-nya kerjanya aja mereka iya, kan. begitu aja cara kerjanya. Wow, seru-seru. Dan kalau gue dengerin orang cerita tuh kayak oh ternyata beda ya orang yang bukan lahir dengan itu gitu sama orang yang lahir dengan kemampuan untuk melihat mereka tuh cara kerjanya berbeda gitu. Paham kan maksudnya? Oh mereka tuh bisa segitu menakutkannya ya buat orang-orang yang nggak punya itu gitu. Untuk flashback sedikit dan disclaimer yang terlambat ini, buat yang baru dengerin, gue bukan indigo, gue nggak punya kemampuan macam-macam, gue nggak belajar macam-macam. Yang udah gue ceritain minggu lalu juga, gue masih percaya nggak percaya, bukan percaya nggak percaya gue lahir dalam selubung ya, tapi gue percaya dan nggak percaya bahwa lahir dalam selubung itu mempengaruhi gue bisa lihat sekarang ini gitu. Karena sebenarnya yang gue lihat, yang gue alami sekarang, bisa ngeliat, bisa sometimes berkomunikasi sama mereka, itu di keluarga gue nggak gue doang. Jadi yang gue dua-duanya bisa. Bahkan katanya yang kakung gue bisa mindahin mereka sih, bisa kayak bernegosiasi. Gue nggak paham sih. Nanti karena yang gue udah tua banget, jadi gue kadang suka takut kalau mau nanya. Cuma kalau nanti gue sempat nanya, gue ceritain deh ke kalian gimana caranya yang gue itu bernegosiasi. Kalau di keluarga gue, nyokap gue lumayan sensi, tapi dia kayak nggak pernah mau bahas yang benar-benar gitu kalau dia habis ngelihat atau apa. Kecuali itu bener-bener ganggu banget buat dia. Iya, mungkin biar anak-anaknya nggak takut aja kali. Itu kalau kakak gue hanya bisa mendengar dan merasakan. Jadi kalau mereka mengeluarkan suara gitu-gitu, kakak gue bisa dengar. Nah, yang bisa dengar, bisa ngerasain, sampai bisa ngobrol sama mereka ya. Bukan berarti ngobrol kayak gue ngobrol sama lu ya. What's up guys gitu Enggak. Ya, yang gue udah ceritain minggu lalu juga bahwa kadang tuh mereka diem aja. Cuma somehow gue tahu aja mereka ngomong apa gitu. Lo tahu maksudnya mereka tuh gimana. Kayak gitu, dan itu nggak selalu sih. Itu juga tergantung kayak merekanya aja. Tergantung energi mereka besar enggak. Tergantung merekanya mau menyampaikan sesuatu atau enggak. Gitu. Ya, jadi yang sejauh ini yang semasif ini di keluarga kecil gue baru gue sih. Tapi sebenarnya gue percaya sampai saat ini kalau sebenarnya papa bisa lihat. Iya, bokap gue juga sesekali keceplosan melihat sesuatu. Iya. Tapi dia nggak mau. Bokap anti sama yang kayak gitu. Bokap itu logic person, jadi kayak apa yang bisa harus dijelaskan ya itu dijelaskan. Kalau nggak bisa dilogikakan. dijelaskan ya itu bukan apa-apa. Ini aja mungkin kalau bokap gue tahu gue bikin podcast ini dia akan marah-marah. Biar buang waktu nggak ada kerjaan. Cuma ya udahlah ya, gue di sini cuma berbagi cerita aja, nemenin kalian yang mungkin pengen tahu terus gabut, nemenin kalian yang mungkin punya pengalaman yang sama tapi kalau mau cerita ke orang merasa diri aneh, jadi kalian gak ngerasa sendirian lagi karena ternyata ada gue yang ini juga mungkin aneh. nggak main-main loh ya, maksudnya kalau kita mau gimmick ngapain gimmick soal ginian gitu kan. Iya. Dan untuk orang yang bisa lihat, mereka tuh bisa tahu, kakak gue tuh bisa tahu cerita tentang mereka bohong atau enggak karena berasa.
Iya. Karena kalau dari tadi gue bohong pasti nggak akan dilanjutin sama kakak gue. Atau kalau dari tadi gue ngerasa kakak gue bohong, pasti gue nggak akan mau lanjutin. Karena mereka gini ya, terserah lo pada mau percaya apa enggak, cuma lo pada harus paham bahwa ada entitas lain selain manusia gitu yang Iya, hidup gitu iya. kan. Sebenarnya kalau lo percaya Tuhan ya lo percaya mereka ada lah. Iya, betul. Gitu. Karena mereka juga kan kreasinya Sang yang pencipta ya sang pencipta yang empunya segala semesta sesuatu. ini tuh juga menciptakan mereka. Betul. Ya udah 30 menit lebih kita ngobrolin ini. Nextnya bahas Selanjutnya apa nih? apa ya? Yang masif di gue tuh, oke, gue bakal cerita tentang apa yang gue lihat di rumah pacar gue dulu. Ada banyak waktu, bukan sesuatu. Banyak banget. Ada banyak waktu yang gue lihat, yang mungkin kalian juga pernah lihat bentuk-bentuk yang sama. Nanti kita bahas di obrolan selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi. Bye bye. Bye bye.